Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Widianti dengan NIM 01021182126015 akan menjelaskan sebuah contoh soal mengenai jika Ayu mempunyai uang 2 juta dan akan membeli makanan dan pakaian. Harga makanan 25.000 per unit, harga pakaian 75.000 per unit. Tentukan A. Gambarkan kepuasan maksimal Ayu. B. Gambarkan kepuasan maksimal Ayu yang baru jika harga pakaian turun menjadi 50.000 per unit. C. Gambarkan kepuasan maksimal Ayu yang baru jika harga pakaian naik menjadi 100.000 per unit. D. Gambarkan kurva PCC Ayu. E. Gambarkan atau turunkan kurva permintaan pakaian oleh Ayu. Baiklah, saya akan menjawab soal bagian A, yaitu gambarkan kepuasan maksimum Ayu yang diketahui harga makanan yaitu 25.000 per unit dan harga pakaian yaitu 75.000 per unit dengan jumlah uang yang dimiliki yaitu 2 juta. Kita tulis di sini makanan 25.000 per unit dan pakaian 75.000 per unit. Jumlah uangnya adalah 2 juta. Jika kita membeli makanan semuanya dengan uang 2 juta, kita belikan semua makanan, tidak membeli pakaian, maka akan diperoleh 80 dari 2 juta dibagi 25.000. Jika kita membeli pakaian saja, tidak membeli makanan, maka akan diperoleh 27 unit dengan makanannya 0 dan pakaiannya 0. Jika kita memperoleh titik maksimum dengan jumlah uang 2 juta, kita membelikan makanan dan pakaian, maka akan diperoleh makanan 35 dan pakaian 15 unit dengan jumlah uang yang jika dihitung tetap 2 juta. Maka dengan jumlah uang 2 juta kita akan memperoleh titik kepuasan maksimum makanan dan pakaian. Makanan berjumlah 35 unit dan pakaian berjumlah 15 unit. Baiklah, di sini akan saya gambarkan kurva tingkat kepuasan maksimum. Di sini kita tulis pakaian. Lalu yang bagian vertikal di atas kita buat makanan. Untuk harga makanan 2 juta, jika seluruhnya kita belikan makanan, kita akan memperoleh 80 unit dengan pakaian 0. Dan jika seluruh jumlah 2 jutanya dibelikan pakaian, maka 2 juta dibagi 75.000 maka akan mendapatkan 26,6. Namun tidak ada pakaian berbentuk koma ataupun desimal, maka kita bulatkan menjadi 27, maka kita tulis 27. Jika kita mencari kepuasan maksimum, itu terserah kita mau makanan atau pakaian yang lebih banyak, tergantung tingkat kepuasan masing-masing. Kita anggap saja makanan lebih banyak daripada pakaian, maka diperoleh tingkat kepuasan maksimum dengan jumlah 2 juta, maka diperoleh pakaian 35 unit dan pakaian 15 unit. Kita tarik garis 80 dan 27 tadi. Lalu kita tarik garis putus-putus dari 15 dan 35. Maka ini diperoleh titik maksimumnya. Ada di titik 35 dan 15, yaitu di sini tepatnya. Setelah saya akan menjawab soal nomor 2. Yang perintahnya adalah gambarkan tingkat kepuasan maksimum Ayu jika harga pakaian turun menjadi 50.000 per unit. Yang awalnya dari harga 75.000, harga pakaian turun menjadi 50.000 per unit. Harga makanan tetap dengan harga 25.000 per unit. Kita buat di sini makanan tetap 25.000 per unit. Harga pakaian turun menjadi 50.000 per unit.
dengan total uang tadi yaitu berjumlah 2 juta. Jika kita membelanjakan uang sejumlah 2 juta ini untuk makanan semuanya yang berharga 25.000, maka akan diperoleh makanan 80 unit dengan pakaiannya 0. Namun jika 2 juta dibelikan pakaian semua, tidak membeli makanan, maka akan diperoleh 40 unit pakaian dengan makanannya 0. Dan untuk kepuasan jumlah kepuasan makanan dan pakaiannya itu tergantung kepada selera konsumen, mau banyak di pakaian atau di makanan. Namun dengan tetap jumlah total uangnya yaitu 2 juta seluruhnya. Kita anggap saja selera konsumen banyak ke pakaian yaitu 30 unit dan untuk makanan yaitu 20 unit. Maka totalnya akan tetap sama 2 juta karena 20 dikali 25.000 yaitu 500.000 dan 50.000 dikali 30.000 yaitu 1.500.000, dan jika ditotal hasilnya sama dengan 2 juta. Selanjutnya kita gambarkan kurva budget lainnya. Untuk garis vertikal ini kita buat makanan. Yang horizontal kita tulis untuk pakaian. Untuk titik makanan, yang pertama ada makanan 80 unit dan pakaian 0, kita tulis 80. Di sini kita buat 0 untuk pakaian. Dan jika uang 2 jutanya seluruhnya kita belikan pakaian, maka akan terdapat 40 unit 40 dengan makanannya 0, dan yang sesuai selera konsumen diperoleh makanan 20 dan pakaian 30. Lalu kita tarik garis antara 80 dan 40. Lalu untuk mencari titik kepuasan maksimumnya, kita tarik garis putus-putus yang menghubungkan titik kepuasan maksimum pakaian dan makanan. Pada titik 20 dan 30, maka di sini adalah titik kepuasan maksimum yang diperoleh Ayu jika harga pakaian turun menjadi 50.000 per unit, namun harga makannya tetap 25.000 per unit. Baiklah, saya akan menjawab soal yang C, yang perintahnya adalah gambarkan kurva kepuasan maksimum Ayu jika harga pakaian tersebut naik menjadi 100.000 per unit. Di sini harga makanan tetap 25.000 per unit. Harga pakaiannya itu naik jadi 100.000 per unit. Dengan jumlah total uangnya yaitu masih sama 2 juta rupiah. Jika seluruh uang 2 juta ini dibelikan makanan semuanya, maka hasilnya akan sama dengan 80 unit dengan pakaian sama dengan 0. Namun jika jumlah 2 juta uang ini diberikan seluruhnya pakaian yang harganya 100.000, maka akan diperoleh pakaian berjumlah 20 unit dengan makanannya 0. Jika kita ambil tingkat kepuasan konsumennya banyak di makanan sejumlah 32 unit, maka untuk pakaiannya akan diperoleh 12 unit dengan jumlah sama dengan 2 juta, masih sama. Dapat
Kenapa 32? Karena jika ini dikalikan dengan 25.000 dan 12 unit ini dikalikan dengan 100.000, totalnya masih akan sama dengan jumlah 2 juta ini. Setelah itu kita akan menggambarkan kurva Gade lainnya. Seperti yang A dan B tadi, kita tarik garis vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal kita buat makanan, yang horizontal kita buat pakaian. Sesuai yang titik unit di tabel ini, kita taruhnya di dalam kurvanya. Makanan 80 unit dengan pakaiannya 0. Kemudian pakaiannya dapat 20 unit dengan makanannya 0. Makanan 32 unit, pakaiannya 12 unit. Kita tarik garis antara 80 dan 20. Kemudian, untuk memperoleh titik kepuasan maksimum IU pada harga pakaian yang baru yaitu 100.000, kita tarik antara garis titik-titik antara titik 12 dan 32. Kemudian titik inilah sebagai titik kepuasan maksimum IU. Jika dilihat dari dekat seperti ini. Baiklah, saya akan menjawab soal perintah yang D, yaitu gambarkan kurva PCC. PCC adalah Price Consumption Curve. Yang pertama kita buat dulu garis vertikal dan horizontal seperti biasa. Kita buat yang bagian vertikal ini adalah makanan, bumbu makanan. Dan untuk yang horizontal ini pakaian. PCC ini adalah gabungan dari kurva-kurva titik kepuasan maksimum IU tadi, yang dimana 80 untuk makanan dan pakaiannya yaitu 27. Kita tarik garis. Kemudian tadi kita ketahui bahwa titik kepuasan maksimum IU-nya ada pada titik 15 dan 35, yaitu makanannya 35. Kita ambil saja di sini titik 35. Dan untuk pakaiannya ada di titik 15, kita ambil saja di sini. Kemudian kita tarik garis. Ini adalah titik A. Titik A merupakan titik kepuasan maksimum IU pada harga makanan 25.000 per unit dan pakaian itu 75.000 per unit. Kemudian untuk kurva yang B tadi, kita ketahui bahwa harga pakaiannya itu turun menjadi 50.000 per unit. Kita ketahui makanannya kita dapat tetap 80 unit, tetapi pakaiannya kita dapat 40 unit. Kita tulis 40 unit. Kemudian kita tarik garis dari 80 ke 40. Dan kita ketahui tadi tingkat titik kepuasan maksimum IU dapat di pakaian itu 30 dan untuk makanannya itu 20. Kita buat di sini 30. Kita buat di sini juga 20. Kemudian kita tarik garis putus-putus.
adalah titik B. Titik B adalah titik kepuasan maksimum pada saat pakaian harganya turun menjadi 50.000. Dan yang seperti kita ketahui, pada saat pakaian harganya naik menjadi 100.000 per unit, makanan tetap kita peroleh 80 unit, namun pakaian kita memperoleh hanya sebanyak 20 unit. Kita tulis di sini 20. Dan untuk titik kepuasan maksimumnya, untuk makanan lebih banyak karena Ayu mencapai titik maksimum makanannya sejumlah 32. Kita tulis 32. Dan untuk pakaiannya ia hanya pada titik 12 saja. Kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis 80 ke 20. Kemudian kita tarik garis putus-putus yang menghubungkan 32 dan 12. Ini merupakan titik C. Titik C merupakan titik kepuasan maksimum pada saat harga pakaian itu naik menjadi 100.000 per unit. Kemudian untuk melihat PCC-nya kita gabungkan antara titik A, B, dan C, yaitu menjadi seperti ini. Dan ini merupakan PCC-nya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang E, yaitu gambarkan atau turunkan kurva permintaan pakaian oleh Ayu. Karena hanya harga pakaian yang berubah, maka kita akan turunkan titik kepuasan permintaan pakaian Ayu. Pada harga 100.000, maka kuantitasnya didapat yaitu 12. Kita turunkan dari atas 12. Kita hanya tinggal menurunkan dari atas. Kemudian pada saat harga 75.000, maka kuantitas pakaian yang diperoleh yaitu 15. Kita tarik 15. Dan ketika harga pakaian 50.000, kuantitas yang diperoleh yaitu 30 unit karena tingkat kepuasan yang diperoleh Ayu yaitu pada saat pakaiannya ia membeli 30 unit. Jadi kita tarik garis. Ini adalah turunan dari kurva permintaan Ayu. Dapat kita lihat seperti gambar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pergeseran kurva permintaan. Sebelum kita masuk ke pergeseran kurva permintaannya, kita siapkan dulu keranjang belanjanya, di mana di sini kita mempunyai keranjang belanja makanan dan pakaian, di mana anggarannya bertambah namun harga makanan dan harga pakaiannya yaitu tetap. Ketika anggarannya 2 juta, harga makanannya 25.000, maka kuantitas makanan yang diperoleh adalah 17 unit. Dan harga pakaiannya 75.000, maka kuantitas makanannya yaitu 21 unit. Nah, ketika anggarannya naik menjadi 2,5 juta dan harga makanan tetap 25.000, maka kuantitas makanannya juga akan bertambah menjadi 22 unit dan
harga pakaiannya tetap 75.000, kuantitas pakaiannya juga akan bertambah menjadi 26 unit. Kemudian ketika anggarannya bertambah lagi menjadi 3 juta, harga makanannya tetap, kuantitas makanannya akan bertambah lagi menjadi 27 unit, dan harga pakaian tetap pada 75.000 dengan kuantitas pakaiannya juga akan bertambah menjadi 31 unit. Baiklah, dari keranjang belanja yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini kita akan menggambar kurva kepuasan sama dengan pakaian dan makanannya. Diasumsikan jika anggaran atau pendapatannya 2 juta, maka akan memperoleh 17 unit makanan dengan 21 unit pakaian. Di sini kita bisa tarik garis. Kemudian, ketika anggaran atau pendapatannya naik menjadi 2,5 juta, maka akan diperoleh makanan 22 unit dan pakaian 26 unit. Kita tarik lagi garisnya. Dan ketika anggaran pendapatannya naik menjadi 3 juta, makanan akan bertambah menjadi 27 unit dan pakaian menjadi 31 unit. Kita tarik lagi. Dari garis-garis ini kita akan memperoleh titik kepuasan pertama, kepuasan kedua, dan kepuasan ketiga. Kemudian kita tarik garis yang menghubungkan antara titik-titik ini. Yang disebut sebagai kurva pendapatan konsumsi. Selanjutnya kita turunkan kurva permintaan konsumsi ini ke pergeseran kurva permintaan, kita turunkan untuk pakaian. Ketika harga pakaian tetap 75.000 dan anggarannya 2 juta, maka akan diperoleh kuantitas pakaian berjumlah 21 unit. Kita hubungkan. Dan ketika harganya tetap 75.000 dengan anggaran pendapatannya naik menjadi 2,5 juta, maka kuantitas pakaiannya akan menjadi 26 unit. Kita turunkan saja dari yang atas. Harga pakaiannya tetap 75.000. Dengan anggaran pendapatannya naik lagi menjadi 3 juta, maka akan diperoleh kuantitas pakaian yaitu 31 unit. Dari sini kita akan mendapatkan kurva permintaannya. Ini sebagai D1, permintaan 1, ini D2, permintaan 2, dan ini D3, permintaan 3. Dengan asumsi bahwa harga pakaian 75.000, maka dan anggaran pendapatannya terus naik dari 2 juta, 2,5 juta, dan 3 juta, maka kurva permintaannya akan bergeser ke kanan. Inilah pergeseran kurva permintaan dari pakaian ketika harga anggarannya naik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva Angel. Kurva Angel adalah kurva yang mengaitkan antara kuantitas barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Diasumsikan bahwa di sini pakaian sebagai barang normal, kita buat kurva Angel yang pertama yaitu asumsi barang normal.
dengan pendapatan per bulannya 2 juta, maka akan memperoleh pakaian sebanyak 10 unit. Kita tarik garis. Dan ketika pendapatannya naik menjadi 2,5 juta, maka akan diperoleh pakaian 15 unit. Karena pakaian merupakan barang normal, maka setiap pendapatan naik, maka kuantitas yang diminta juga akan naik. Dan ketika pendapatan naik lagi menjadi 3 juta per bulan, maka kuantitas pakaiannya juga akan menaik menjadi 20 unit. Maka bisa kita tarik garis. Ini adalah kurva Angel terhadap pakaian yang diasumsikan sebagai barang normal. Kemudian kurva Angel yang kedua yaitu kita asumsikan bahwa pakaian itu merupakan barang inferior. Ketika pendapatan per bulannya 2 juta, maka pakaiannya akan menjadi 10 unit. Dan ketika pendapatan per bulannya naik menjadi 2,5 juta, maka pakaiannya juga akan bertambah menjadi 15 unit. Ini merupakan masih asumsi barang normal. Kemudian kita asumsikan pakaian sebagai barang inferior. Ketika pendapatan per bulannya naik menjadi 3 juta, maka permintaan pakaian kuantitasnya menjadi 12 unit. Dan akan berkurang. Ini merupakan asumsi barang inferior. Kemudian kita buat titik-titik. Dapat kita tarik titiknya. Ini merupakan asumsi barang normal. Yang ini barang inferior. Ini merupakan contoh dari kurva Angel, asumsi barang normal dan asumsi barang inferior. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 4 yaitu eksternalitas jaringan. Apa itu eksternalitas jaringan? Eksternalitas jaringan merupakan situasi di mana permintaan individu tergantung pada pembelian individu lainnya yang biasa kita sebut sebagai tren. Eksternalitas jaringan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada eksternalitas jaringan positif dan eksternalitas jaringan negatif. Eksternalitas jaringan positif merupakan situasi di mana konsumen membeli atau menginginkan sesuatu karena seseorang memilikinya. Kemudian yang kedua yaitu eksternalitas jaringan negatif merupakan situasi di mana konsumen ingin memiliki sesuatu barang yang eksklusif, unik, atau jarang dimiliki oleh konsumen lainnya, atau kita biasa menyebutnya dipengaruhi oleh gengsi. Dan untuk eksternalitas jaringan positif itu efek ikut-ikutan terhadap orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksternalitas jaringan positif. Diasumsikan bahwa harga sepatu 50.000, maka akan memperoleh kuantitas sepatu atau sepatu yang terjual sebanyak 30 unit. Karena ini merupakan eksternalitas jaringan positif yang seseorang jika ingin memiliki barang atau sesuatu karena orang lain sudah memilikinya. Dan ketika harga sepatu itu turun menjadi 30.000, maka kuantitas sepatu yang akan terjual akan bertambah menjadi 50 unit.
merupakan efek dari eksternalitas jaringan positif dapat kita tarik. Ini adalah permintaan. Ini merupakan pergeseran ke kanan dari kurva permintaannya karena ini merupakan jaringan positif dari eksternalitas yang jika pengaruh dari pembelian sepatu ini dipengaruhi oleh orang lain yang sudah membelinya dan individu lain itu ingin ikut memilikinya. Baiklah, jika tadi merupakan eksternalitas jaringan positif, maka ini merupakan eksternalitas jaringan negatif. Yang diasumsikan bahwa harga tas 1 juta dan kuantitas tas ada 30 unit dan 40 unit. Ketika harga tas 1 juta, maka akan terjual 40 unit tas. Kita tarik garis, ini merupakan D1. Namun karena efek dari eksternalitas jaringan negatif tadi atau dipengaruhi oleh efek gengsi, ketika harga tas tadi tetap berada pada posisi 1 juta, maka kuantitas tas yang diminta oleh konsumen akan menurun menjadi 30 unit. Kita tarik, ini merupakan D2. Kurva permintaan pun akan bergeser ke kiri. Efek dari eksternalitas jaringan negatif tadi. Maka permintaan dari tas tersebut akan menurun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.